Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Putih 27 Juli 2020. Perihal permohonan untuk memiliki lahan 1 dan lahan usaha 2 serta pengadaan sarana prasarana lainnya. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi dan yang terhormat Ketua DPRD tingkat 2 Sukabumi, yang terhormat Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Kepala Dinas Transmigrasi Jawa Barat, yang terhormat Kepala Dinas Transmigrasi daerah tertinggal di Jakarta. Satu, dengan hormat, kami masyarakat transmigrasi Sari Putih SP4 menyampaikan permohonan untuk memperoleh lahan serta memiliki hak kami sebagai berikut. 1. Lahan usaha 1 seluas 9.750 meter per keluarga dan 2.500 meter lahan pekarangan bersama sertifikat. 2. Lahan usaha 2 seluas 10.000 meter per keluarga. Sampai saat ini tidak ada. 3. Sarana air bersih dan pembuatan pipanisasi dari sumber air sampai ke pemukiman untuk 150 per keluarga, belum ada. 4. Pengaspalan jalan memasuki ke pemukiman dan pengaspalan jalan di lingkungan pemukiman warga sepanjang 6 kilo juga belum ada. Pemasangan parit pinggir jalan sepanjang 6 kilo juga belum ada. Pengadaan gedung puskesmas serta pelengkapannya juga belum ada. Paket C berupa bibit dan pupuk dan ditanam di lahan usaha 1 dan lahan 2 bila lahan sudah disiapkan. Ternyata lahan 1 untuk 50 kakak juga tidak ada. Permohonan ini kami sampaikan berdasarkan pada tahun 2013 sebanyak 100 kakak kepada keluarga transmigrasi dan tahun 2014 sebanyak 50 kepala keluarga transmigrasi ditempatkan pada lokasi yang sudah ditetapkan. 2014 lahan yang 100 kakak, begitu saya sudah datang 2014 sudah ada. Tetapi lahan yang 50 kakak sampai saat ini tanggal 28 bulan Juli 2020 lahan belum jelas. Pada waktu itu 2017 ada pengukuran lahan 1 untuk 50 kakak. Saya sendiri yang ngukur sampai seminggu, bahkan sampai saya sakit, tetapi tidak jadi dialihkan lagi. Dan seterusnya dialihkan ke sebelah barat. Namun lahan itu, kata Kepala Desa Sari Putih SP2,
bahwa lahan yang 50 KK itu termasuk itu memasuki lahan 2 untuk Sari Putih SP2. Maka dari itu untuk lahan 1 yang 50 KK itu sebenarnya yang mana? Jadi sampai saat ini lahan 1 untuk yang 50 KK itu belum jelas. Dan seterusnya SP4 ini statusnya juga tidak jelas. Jadi semua di SP4 warga Sari Putih SP4 ini sampai sekarang ini belum memiliki KTP. Jadi di SP4 tidak ada pemimpin kepala desa. Saya mohon dengan sangat kepada bapak-bapak yang ada di Sukabumi, bantu saya. Tolong bantu saya bagaimana supaya SP4 ini jelas. Jadi kalau nginduk ke Sari Putih SP2 biar jelas. Kalau berdiri sendiri juga biar jelas. Permohonan ini kami sampaikan berdasarkan pada tahun 2013 sebanyak 100 KK itu sudah punya lahan 1. Tetapi yang 50 KK itu belum ada lahan 1, belum jelas. Saya masyarakat Sari Putih SP4 begitu menderita dan kecewa sehingga di tahun 2015 masyarakat menyurat untuk pemerintah daerah tingkat 2 Maluku Tengah untuk ditujukan kepala dinas dan migrasi dan yang lainnya. Tahun 2016 menyusul lagi surat yang kedua, namun tidak ada jawaban. Sehingga tanggal 12 dan 13 Agustus 2018 perwakilan Transmigrasi SP4 ke Masohi berbicara langsung dengan Dinas Transmigrasi. Namun tidak ada kepedulian untuk memenuhi hak kami sebagai transmigrasi yang telah 6 tahun menderita. Maka mohon tolonglah saya bagaimana caranya supaya hak-hak saya sebagai orang transmigrasi yang dijanjikan 2 hektar per keluarga sampai sekarang belum ada. Tanggal 20 Maret 2019 karena tidak ada kepedulian sehingga kami menyurat lagi kepada Menteri dan Dirjen Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, kepada Dinas Provinsi dan Dinas Provinsi Maluku dan Maluku Tengah. Selanjutnya, pada bulan Maret 2019, saya warga SP4 mempercayakan Saudara Cornelis Nondisa dan Ibu Ida dan Bapak Ateng ke Jakarta untuk menanyakan tentang hak-hak transmigrasi yang belum diperoleh, garis miring belum dimiliki. Pada tanggal 1, 2, dan sampai 4 April 2019, Bapak Cornelis bertiga ada di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta untuk menyampaikan hal-hal seputar masalah transmigrasi SP4 yang belum jelas statusnya. Pak Cornelis pulang, dia menjelaskan. Jadi Pak Cornelis dipertemukan dengan 4 pejabat bidangnya masing-masing dan telah memberikan sebagai penjelasan. Sesuai bukti yang ada di kementerian, di tahun 2012 berdasarkan pada peta lokasi pemukiman serta SKFE Bupati Maluku Tengah, Bapak Insinyur Tuasikal, telah mencadangkan tanah untuk transmigrasi tahun 2013
tahun 2014 seluas 454 hektar. Itu berarti kami transmigrasi Sariput SP4 harus memperoleh fisik tanah seluas 150 kali 2 hektar sehingga berjumlah 300 hektar. Ditambah dengan kebutuhan lahan sarana dan prasarana sekitar 5 hektar. Inilah hak yang harus kami miliki untuk lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Ternyata sudah 6 tahun kami belum memperolehnya. Pemerintah daerah tingkat 2 Maluku Tengah harus memberikan hak kami atas tanah, skep HPL, dan pengukuran serta penertiban sertifikat untuk lokasi lahan 1 dan lahan usaha 2, serta lahan pekarangan. Menurut penjelasan dari bidang kementerian bahwa warga transmigrasi harus menerima bidang tanah secara fisik dan tidak ada istilah kompensasi berupa apapun atau tidak bisa diganti dengan berupa apapun, harus lahan. Karena kesediaan areal pemukiman oleh Bupati sudah jelas dan pasti. Selanjutnya kami Pak Cornelis dipertemukan dengan Kak Subadvokasi Pertanahan dan Sarana Prasarana sehingga menjadi jelas bahwa pemerintah Provinsi Maluku pada tingkat 2 Maluku bersama instansi lain, dinas terkait yang dipercayakan untuk menempatkan serta melengkapi hak-hak masyarakat transmigrasi sesuai kewenangan dari pemerintah pusat yang seharusnya terselesaikan tahun 2016-17. Ternyata selama 6 tahun kami bertahan hidup dengan lahan pekarangan seluas 250 meter dan tidak dapat memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, tanahnya tanahnya tandus dan tidak ada air untuk menghidupkan tanaman. Setelah kami menerima penjelasan, pembicaraan dari Bapak Cornelis yang pulang dari Jakarta, dari pihak kementerian, maka ada kesimpulan. Apakah kami ini ditempatkan pada lokasi yang salah? Dan apakah kami ditempatkan pada lokasi yang tidak sesuai dengan RTSP? Sehingga lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 mengalami penggeseran yang berbeda dengan peta lokasi pemukiman. Kami sangat mengharapkan kasus ini diselesaikan secepatnya. Untuk menjawab keresahan dan kecewaan dari masyarakat transmigrasi Sariput SP4, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah, harus diselesaikan 2020 dan harus diserahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah daerah tingkat 2 Maluku Tengah. Maka dari itu saya memohon kepada pemerintah transmigrasi yang ada di Kabupaten Sukabumi yang sudah disebutkan tadi semuanya, mohon saya bantu saya. Saya tidak bisa tanam apa-apa di SP4. Ini yang 100 meter dari rumah itu hanya itu saja yang ditanam. Jadi ditanami sayurnya tidak laku. Dan satu gulutnya ada 3 macam, kadang-kadang ada 4 macam. Di bawahnya ada sawi, di atasnya ada terong, dan di atas laginya juga ada pepaya. Dan juga ada cili. Jadi lahan pekarangan saya 100 kali 25 itu. Jadi yang ditanami hanya 50 kali 50. Karena yang 50 kali 50 tadi termasuk rumah. Dan di samping kiri saya ada kolam. Kolam saya ada 3.
Yang satu ukuran kali 8 kali 8, yang satu 5 kali 6, yang satu juga kali 6. Dan di tengah-tengahnya ada embung. Embung itu penumpung air ukuran 10 kali 25. Jadi untuk menghidupi sehari-hari saya, alhamdulillah selama saya di SP4, pertama datang masuk ke SP4, saya ada sisa uang 100.000, dibelikan kepada bibit ikan nila, dapat 10 ekor. Jadi sampai saat ini alhamdulillah untuk sehidup sehari-hari, ada yang orang lain yang beli pada kadang-kadang 2 kilo, 1 kilo. Kita tanam sayur di SP4 banyak-banyak seperti sawi, timun, segala macam. Sawi banyak-banyak, paling-paling yang dibeli, yang diambil oleh tukang bakul hanya 30 ikat. 30 ikat itu cuma 30.000. Jadi tidak cukuplah untuk menghidupi keluarga saya. Maka dari itu pada tanggal 2017 saya merasa berdosa sekali sama keluarga saya, sama bapak saya, sama ibu saya. Karena waktu 2017 itu ibu saya meninggal di Sukabumi, kampung Pasir Nangka. Saya tidak bisa mengirim mereka dan saya tidak bisa pulang ke Jawa karena di sini tidak berhasil atau tidak hasilnya tidak memuaskan. Saya ini di sini tanam coklat. Tanam coklat ini tanahnya tanah petuanan. Dari depan rumah ke belakang 100 meter itu ditanami sayur, itu juga keambil kolam, diambil. Nah, dari 100 meter ke belakang itu saya tanam coklat. Coklat ini, Pak, di sini banyak hamanya. Ini saya berbicara, ini kebun coklat saya, Pak. Nah, ini kebun coklat. Dan di kebun coklat ini ada pohon nangka, juga